Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Lahat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coachee. Di sini bersama kami kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Anggreni Asrilova dari SMK Negeri 4 Lahat, dan teman saya, Endang Purwanti dari SMA Negeri 2 Lahat. Dan satu lagi teman saya. Dan saya Julius dari SMA Negeri 1 Gumetalang. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Anggi. Jadi gimana kabarnya Bu Endang hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Anggi gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat juga. Oh ya Ibu, hari ini Ibu akan melaksanakan proses coaching ya, benar nggak Ya, Bu? benar Bu. Oke. Baik Bu, sebelum kita melaksanakan proses coaching, akan ada sedikit percakapan yang akan saya bicarakan kepada Ibu ya terlebih dahulu. Boleh nggak Bu? Boleh Bu, boleh. Baik Bu, Ibu kan akan melaksanakan coaching hari ini ya. Jadi nanti antara coach dan coachingnya akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Misalnya apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti saya juga akan mendengarkan ya Bu, respon dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Selain itu Bu, pada saat coaching juga nanti harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang diantaranya yaitu adanya kemitraan, adanya proses kreatif, dan juga dapat memaksimalkan potensi dari si coachee. Baik Ibu, sebelum dilakukan proses observasi ini, masih ada lagi hal-hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Bu ya? Baik Bu, yang pertama, kompetensi-kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, kalau untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching hari ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu, yaitu ada 3 kan kompetensinya. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu menanyakan pertanyaan berbobot kepada coachee. Oh iya Bu, jadi yang ingin Ibu kembangkan yaitu ketiga kompetensi coaching ya Bu ya, yang diantaranya terdiri dari presence atau kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah baik Bu, sekarang di antara ketiga kompetensi itu, mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dan akan dilakukan pada saat observasi nanti Bu? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif Bu. Oke, yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yaitu ingin mendengarkan secara aktif ya Bu ya? Iya. Nah, jadi mendengarkan secara aktif ini, jadi kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu ya? Kalau ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari kegiatan coaching hari ini adalah saya ingin coachee itu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri dengan mengetahui langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya tersebut. Untuk ketercapaian indikatornya tadi, yaitu
mendengarkan aktif sesuai yang sudah saya sebutkan tadi, Bu. Baik, Bu. Jadi indikatornya itu mendengarkan secara Iya. aktif ya, Bu ya. Jadi di sini indikator ketercapaiannya yaitu agar Koci dapat memecahkan sendiri masalah yang dihadapinya ya, Bu ya. Iya. Jadi di sini nanti akan mengajak lawan bicara lawan si Koci atau lawan bicara ibu menggali apa yang harus ia lakukan untuk melaksanakan rencana aksinya seperti itu ya, Bu ya. Ya, benar. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Semuanya sudah saya catat ya, Bu ya. Jadi silakan Ibu melakukan proses coaching atau kegiatan coaching dengan coachingnya dengan sebaik-baiknya. Dan nanti Bu ya, setelah proses observasi ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit lagi ya, Bu ya. Ya, Bu. Jadi baik Ibu, silakan Ibu melakukan proses coachingnya. Semoga berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih ya, Bu ya. Ya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Pak Julius. Alhamdulillah Ya. bisa bertemu sama Bu Endang nih. Iya, Pak. Apa kabarnya nih Bu Endang? Ya, alhamdulillah baik kabarnya, Pak. Gimana Pak Julius? Apa yang mau Bapak ceritakan pada hari ini? Iya Bu, begini Bu ya. Saya pengen cerita Bu pada hari ini Bu ya. Kebetulan nih bisa bertemu dengan Bu Endang. Jadi pada minggu yang lalu kan saya melakukan praktik pembelajaran kolam renang Bu ya, di kolam renang Tirta Bu ya. Nah, jadi di kolam renang itu saya menemukan ada beberapa sebagian anak Bu ya yang belum bisa mempraktekkan renang gaya dada gitu Bu. Jadi dia penilaiannya itu sangat sulit sekali Bu untuk menilainya, alias nilainya tidak lulus gitu Bu. Jadi begitu Bu. Jadi menurut Pak Julius, apa yang Bapak harapkan dapat dari percakapan kita hari ini? Yang saya ingin harapkan dari percakapan kita hari ini adalah saya ingin solusi Bu ya terhadap permasalahan yang saya hadapi pada hari ini gitu. Oke. Kalau melihat dari permasalahan yang Bapak hadapi itu, kenyataannya anak tersebut ada di angka berapa kalau untuk skala 1 sampai 10? Dan kira-kira apa yang menyebabkan anak ada di angka tersebut? Iya Bu ya, karena ini ada sekitar 5 anak ya di kelas 11 MIPA ini yang belum bisa tuntas dalam praktek pembelajaran renang gaya dada ini, saya menilainya anak tersebut di angka nomor 5 Bu. Karena kenapa? Dari beberapa kegiatan renang mereka belum bisa melakukan praktik renang Bu. Mungkin mereka belum terbiasa belajar renang ya, belum terbiasa di kolam renang, atau mereka juga merasa takut dengan kolam renang tersebut gitu. Oh begitu ya Pak. Terus apa upaya-upaya yang akan Bapak lakukan untuk mengatasinya? Dalam beberapa waktu hari ini saya telah memikirkan upaya-upaya yang akan saya lakukan ya. Yang pertama ini, solusi yang pertama ini saya akan memberikan motivasi kepada anak-anak tersebut agar anak tersebut bisa termotivasi dan mengikuti dan dapat melakukan renang gaya dada, seperti memberikan motivasi lewat video, kalimat-kalimat motivasi Bu ya, dimana atlet-atlet yang berjaya sekarang dahulu belum tentu pasti bisa berenang. Mungkin itu Bu, saya akan memberikan motivasi Bu kepada anak tersebut agar mereka bisa melakukan kegiatan praktek renang gaya dada. Gitu ya Pak ya, saya setuju dengan pendapat Bapak. Terus kira-kira mungkin ada ide yang lain? Iya,
ini Bu, misalkan Bu ya, Bu Endang ya, misalkan solusi pertama itu tidak bisa dilakukan Bu ya, mungkin saya akan ada alternatif lainnya. Berarti saya akan mengajak anak tersebut mengadakan kelas tambahan Bu ya, hari lain misalkan Bu ya, hari libur, saya akan mengajak anak-anak tersebut belajar cara renang gaya dada. Mungkin Bu, di waktu libur saya akan mengajak anak tersebut agar anak tersebut bisa lebih paham dan mengetahui teknik renang gaya dada. Itu Bu Endang. Oh, ya begitu Pak, ya bagus sekali itu Pak, usaha yang akan dilakukan. Kemudian bagaimana kira-kira tolak ukur keberhasilannya Pak? Ya Bu Endang, tolak ukur keberhasilannya itu yaitu saya pengen anak tersebut bisa melakukan praktik renang gaya dada ya Bu ya, karena keadaan waktu ini kan mungkin tempat kita kemarin ya takutnya ada banjir Bu ya, anak tuh bisa mengetahui teknik dasar renang itu Bu, kemudian anak tersebut mendapatkan nilai yang terbaik Bu ya, standar dari KKM atau bisa lebih dari itu Bu. Itu Bu. Ya, bagus sekali itu Pak untuk tolak ukur keberhasilannya. Lalu apa yang menjadi komitmen terhadap upaya yang dilakukan dan kapan akan mulai dilaksanakan Pak? Ya, komitmen saya yaitu akan memberikan pelayanan dan penilaian terbaik ya untuk anak, supaya anak tersebut bisa memahami pembelajaran yang saya terapkan Bu ya. Dan saya akan melakukan tersebut pada hari Selasa Bu ya. Selasa saya akan memanggil anak tersebut, saya akan memberikan motivasi dan pengarahan, dan misalkan terus selanjutnya saya akan melakukan praktek penilaian lagi, remedi Bu ya, ulang. Kemudian kalau misalkan itu tidak dapat, kemudian pada hari Sabtu karena libur ya, sorenya saya akan mengajak anak tersebut ke kolam renang dan saya akan melakukan praktik pelajaran tambahan terhadap anak tersebut. Mudah-mudahan Bu dapat berhasil dan berjalan dengan lancar Bu, sehingga anak tersebut dapat memiliki nilai yang terbaik. Wah, bagus bagus sekali Pak komitmennya. Semoga dapat terlaksana apa yang sudah menjadi komitmen Bapak. Kemudian apa yang bisa disimpulkan dari percakapan kita hari ini Pak? Baik Bu, yang dapat saya simpulkan dari percakapan kita hari ini, yang pertama itu saya tadi dapat menemukan solusi Bu ya terhadap permasalahan saya sendiri, di mana dari anak yang belum bisa mengikuti pembelajaran renang gaya dada tersebut ya Bu ya, dapat memberikan upaya atau cara-cara anak tersebut bisa mempraktikkan renang gaya dada, kemudian dapat memberikan penilaian terbaik buat anak tersebut. Semoga anak tersebut dapat mampu mengikuti kegiatan renang tersebut dengan sebaik-baiknya seperti rekan-rekan yang lain. Itu Bu yang dapat saya simpulkan pada kesempatan kali ini. Baiklah Pak, alhamdulillah Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi ya. Semoga semuanya dapat terlaksana dengan baik ya Pak. Oke. Amin. Mohon doanya Bu Endang. Ya, semoga bisa. Oh ya, satu lagi Pak ketinggalan. Kira-kira siapa yang bisa dipinta bantuan untuk menjaga komitmen Bapak tadi? Ya, Bu, untuk minta bantuan mungkin saya akan minta bantuan Ibu Endang sebagai rekan sejawat saya di pelajaran PJOK. Mungkin juga nanti ada guru-guru PJOK satunya lagi Pak Budi Bu ya. Oke lah. Mungkin akan bisa membantu Bu agar kegiatan kita ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oke lah, baik Pak. Insya Allah saya siap untuk membantu menjaga komitmen yang sudah Bapak buat. Oke, sekarang bagaimana perasaan Bapak ya? Bagaimana perasaan Bapak setelah percakapan kita hari ini? Ya, perasaan saya sangat lega dan senang sekali Bu. Dari percakapan kita ini, akhirnya saya bisa menemukan sendiri solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi.
Terima kasih nih Bu Endang yang telah bersedia dan menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dan bercakap pada kesempatan kali ini Bu Endang. Oke ya Pak, sama-sama. Ya, alhamdulillah sudah dapat solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi ya. Mungkin masih ada lagi yang ingin dibicarakan Pak? Ya, cukup dulu Bu, sekian. Karena saya ada jam pelajaran yang lain, saya izin dulu Bu ya. Lain kesempatan kita akan berbicara lagi dan ngobrol lebih panjang lagi mengenai kegiatan sekolah kita Bu. Terima kasih Bu Endang. Permisi dulu Pak ya. Ya Pak, sama-sama Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Endang, sudah selesai Bu ya? Sudah Bu. Iya. Bagaimana tadi hasil proses coachingnya Bu? Lancar atau tidak? Ya, alhamdulillah Bu, tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar proses coachingnya. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, sekarang setelah melakukan observasi bersama coach tadi Bu, pada saat proses coaching, masih ada pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Endang. Boleh nggak Bu? Ya Bu, boleh. Baik Bu, yang pertama nih Bu ya, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat proses coaching terkait indikator ketercapaian yang sudah Ibu sebutkan tadi Bu? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari si coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Iya, baik sekali Bu ya. Jadi Bu, Ibu Endang sudah berhasil melaksanakan proses coaching dengan alur tirtanya ya Bu ya. Jadi sesuai dengan sudah saya amati tadi, ada juga beberapa catatan yang saya catat ya Bu ya. Di antaranya itu yang pertama, Ibu Endang tadi sudah berhasil melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta ya. Di mana Ibu Endang sudah berhasil menanyakan tujuannya kepada coach. Selain itu sudah berhasil mengidentifikasi permasalahannya. Terus Ibu Endang juga sudah berhasil mengarahkan coach untuk mendapatkan apa saja strategi-strategi atau rencana aksi yang akan dilakukan. Selain itu juga Ibu Endang juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab dalam diri si coach agar dapat melaksanakan rencana aksi atau strategi yang sudah diatur untuk dilaksanakannya agar dapat berjalan dengan baik. Selain itu Bu ya, tadi saya sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan coach Bu, di mana Ibu sudah dapat mendengarkan secara aktif Bu, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, serta sudah melaksanakan kehadiran penuhnya Bu atau presence yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coach. Ya, sangat luar biasa sekali ya Ibu hari ini ya dalam proses coachingnya Bu. Jadi hari ini mudah-mudahan untuk coaching-coaching selanjutnya itu dapat berjalan lebih baik lagi ya Bu ya dan diberikan kemudahan. Ya Bu. Baik Ibu, jadi kira-kira untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan hasil coaching hari ini Bu? Baiklah, kalau untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, saya ingin mendalami atau lebih memahami lagi alur tirta ya dalam melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Kemudian saya juga ingin untuk indikatornya, tadi kan saya baru indikator untuk mendengarkan aktif. Mungkin untuk kedepannya saya juga akan memberikan pertanyaan berbobot dan kesadaran penuh, tuh Bu. Baik Bu, bagus sekali Bu rencananya Bu, karena memang kita sebagai guru itu harus meningkatkan kompetensi kita ya Bu ya. Jadi kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan selain ingin mengajukan lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang bobot, juga Ibu ingin lebih memahami lagi bagaimana alur tirta itu ya Bu ya. Ya. Jadi Ibu terima kasih ya Ibu ya sudah melaksanakan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta.
Saya kira cukup sampai di sini ya Bu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih Bu atas kesempatannya dan saya akhiri Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Julius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Endang. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, Bu Endang. Bu Endang gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat juga Pak. Pak Julius, katanya akan melaksanakan proses coaching ya hari ini. Ya, betul sekali, Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit percakapan yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Pak? Oh, boleh, Bu. Boleh sekali, Bu. Ya, baik, nanti pada saat kegiatan coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Bapak sampaikan, dan tolong jangan lupa juga ya Pak, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching yang diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, baiklah, sebelum dilakukan proses observasi, masih ada sedikit lagi yang mau saya tanyakan. Boleh Pak? Oh, boleh, Bu. Boleh. Ya, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, Bu Endang, terima kasih ya untuk kompetisi yang saya kembangkan pada kegiatan coaching pada hari ini, yang pastinya tentang kompetensi inti, Bu. Kompetensi inti tentang coaching yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coachee, Bu. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan ketiga kompetensi coaching tersebut ya Pak? Ya, Bu. Yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak. Nah, di antara ketiganya, mana yang lebih spesifik akan Bapak kembangkan atau Bapak lakukan pada saat observasi? Baik, Bu, untuk yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kompetisi kesadaran penuh, Bu. Baik, jadi yang ingin Bapak kembangkan secara lebih spesifik yaitu kesadaran penuh. Nah, kira-kira apa indikator ketercapaiannya, Pak? Baik, Bu ya, untuk kalau ketercapaiannya yang saya dapatkan dari kegiatan coaching hari ini adalah saya ingin si coachee itu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, Bu. Nah, dengan mengetahui langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya. Untuk ketercapaian indikatornya, ada 3 yang saya harapkan, yaitu fokus untuk memecahkan masalah yang dihadapi si coachee, kemudian saya akan menatap lawan bicara, yaitu si coachee, dan yang ketiga, yaitu saya akan menyimak apa yang disampaikan oleh si coachee, Bu. Itu, Bu Endang. Baik, jadi indikator ketercapaiannya yaitu tadi ada 3 Pak ya? Ya. Fokus untuk memecahkan masalah yang dihadapi coachee, kemudian Bapak akan menatap lawan bicara si coachee itu sendiri, dan yang ketiganya Bapak akan menyimak apa yang disampaikan oleh coachee ya Pak ya? Iya, betul, Bu. Baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Semuanya telah saya catat. Silakan Bapak melakukan kegiatan coaching dengan coachee-nya sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses observasinya selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Ya, baik Bu Endang. Ya, silakan Bapak melakukan proses coachingnya. Terima kasih. Iya Bu Endang, terima kasih. Assalamualaikum Pak Julius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bu Anggi. Ya, Bu, silakan Bu Anggi, silakan duduk. Apa kabarnya nih, Bu Anggi?
Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah saya juga Bu Anggi. Oh Bu Anggi, nih ada cerita apa nih Bu Anggi? Iya Pak. Kemarin saya juga sempat saya sempat cerita sama Bapak kan kalau saya ingin cerita, dan alhamdulillah sekarang Bapak sudah nggak ada kegiatan lagi kan? Iya Bu, kebetulan Bu Ya, lagi kita kosong bisa nih. cerita-cerita sedikit ya Pak ya. Boleh, silakan Bu Anggi. Iya. Jadi di sini Pak, kemarin itu kan saya mengajar mata pelajaran spreadsheet ya Pak ya. Produktif Ya, ya. akuntansi itu artinya mata pelajaran aplikasi pengolah angka Pak. Jadi pada mata pelajaran tersebut saya mengajarkannya di lab komputer. Nah pada saat saya mengajar di lab komputer itu ternyata masih ada di sini saya lihat ada 2 siswa Pak yang belum sama sekali bisa mengoperasikan komputer itu, termasuk itu mengoperasikan aplikasi pengolah angkanya atau spreadsheet yang kita sebut dengan Excel seperti itu Pak. Jadi di sini saya ingin cari solusi nih Pak, gimana sih cara menyelesaikannya agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan seperti itu. Iya. Oh Bu Anggi, ini ya ada 2 siswa yang belum bisa mengoperasikan komputer, terutama materi pembelajaran Excel ya Bu ya. Bu Iya, Anggi ngajar kelas berapa Bu? Saya mengajar di kelas 2 dan kelas 1 Pak. Oh iya. Jadi apa yang diharapkan dari percakapan kita hari ini Bu Anggi? Jadi saya ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut Pak ya. Bagaimana caranya agar siswa tersebut yang tidak mampu mengoperasikan komputer jadi minimal mampu mengoperasikan komputer itu terlebih dahulu Pak. Jadi di sini. Oh, jadi Bu Anggi ingin solusi ya. Nih, kalau Iya, Pak. kenyataannya Bu ya, Bu Anggi ya, anak tersebut di angka 1 sampai 10. Anak tersebut di angka keberapa Bu Anggi? Dan apa yang menyebabkan anak tersebut di angka itu? Di sini lebih ke kelas 1 ya Pak ya, dimana Iya. pada saat itu saya mengajar di kelas 1, jadi kedua anak tersebut sama sekali belum mengerti menghidupkan komputer pun anak tersebut tidak mengerti. Jadi kalau pada skalanya itu mungkin masih skala 0 seperti itu Pak ya. Jadi anak 0 tersebut ya? sama sekali belum mengerti cara menghidupkan komputer tersebut. Oh 0 ya Bu Anggi ya. Nih, Iya Pak. apa Bu Anggi upaya-upaya yang akan Ibu Anggi lakukan terhadap permasalahan itu? Iya Pak ya, upaya yang akan saya lakukan itu yang pertama sekali, saya pada saat proses pembelajaran selalu memberikan motivasi kepada siswa tersebut Pak. Jadi saya berikan motivasi bahwa spreadsheet ini mudah nak, seperti itu. Kalau kita menyenangi pelajarannya, kita akan berusaha untuk belajar seperti itu agar bisa agar mata pelajaran spreadsheet ini dapat lulus seperti itu Pak. Selain itu juga saya meminta bantuan kepada teman-temannya itu jika ada siswa yang kesulitan itu, termasuk yang 2 orang tadi, agar dibantu seperti itu Pak. Iya. Oh gitu ya Bu Anggi ya, upaya dilakukan oleh Bu Anggi. Dan kemudian nih Bu Anggi, kenapa belum dilaksanakan upaya tersebut Bu Anggi? Apakah ada hambatan? Kalau hambatannya itu ialah memang pada saya hanya memberikan motivasi itu Pak ya, mungkin pada saat proses pembelajarannya saja seperti itu Pak. Jadi kan bukan yang diberi bimbingan secara khusus seperti itu kepada siswa tersebut kan, karena menurut saya itu mungkin bisa alternatif lain di luar jam pelajaran seperti itu kan. Iya. Oh itu ya Bu Anggi ya, solusi yang Ibu Anggi lakukan. Nih, apakah ada ide yang lain Bu Anggi selain yang Bu Anggi lakukan upaya tersebut? Apakah ada ide yang lain? Iya, saya sudah terfikirkan sih Pak ide yang lain itu selain memberikan motivasi dan meminta bantuan teman-temannya, itu saya ingin agar saya ingin nantinya memberikan
waktu tambahan untuk siswa tersebut seperti kelas privat seperti itu Pak, tetapi tidak ada pungutan biaya apapun. Jadi saya ingin tulus mengajari anak tersebut agar anak tersebut dapat dapat mengikuti pembelajaran di kelas seperti teman-teman yang lainnya, sehingga ia nanti bisa lulus mata pelajaran spreadsheet ini seperti itu Pak. Amin, amin. Kita doakan ya semoga anak tersebut bisa lulus dan berhasil dalam pembelajaran Bu Anggi. Itu ide yang sangat bagus sekali nih Bu Anggi. Iya Pak, terima kasih Pak. Anggi lakukan. Ya, semoga berhasil ya Bu Anggi ya. Iya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih Pak ya. Ini Bu Anggi, kalau tolak ukur keberhasilannya itu bagaimana Bu Anggi? Kalau menurut saya, siswa tersebut dikatakan berhasil itu jika siswa tersebut sudah bisa sampai membuka aplikasi spreadsheet-nya Pak. Ketika dia sudah bisa membuka komputer, ia juga bisa membuka aplikasi spreadsheet-nya saja seperti itu. Sedangkan nanti rumus-rumusnya itu nanti kita pelajari selama proses pembelajaran seperti itu. Jadi ia tidak kesulitan ketika disuruh oleh guru, ayo nak buka komputernya, buka aplikasinya, buka sheet ini. Jadi ia sudah mengerti tahap-tahap untuk menghidupkan komputer dan membuka aplikasi spreadsheet itu sendiri. Iya, sangat luar biasa sekali ya Bu Anggi ya, tolak keberhasilannya sehingga anak tersebut dapat mampu membuat melakukan pembelajaran itu dengan baik ya. Kemudian Bu Anggi, apa yang menjadi komitmen terhadap upaya yang dilakukan dan kapan akan dilaksanakan nih Bu Anggi? Iya Pak, itu tadi komitmen saya yaitu agar saya mampu memberikan jam tambahan tadi atau di luar jam pelajaran ya Pak ya kepada anak tersebut, terus memberikan motivasi dan meminta bantuan juga kepada teman-temannya di dalam kelas untuk membantu anak tersebut jika ada masalah selama proses pembelajaran. Terus yang kapan saya akan melakukannya yaitu pada saat proses pembelajaran selanjutnya Pak, seperti itu. Dan kalau bimbingannya itu akan saya bicarakan dulu atau diskusikan dulu dengan ketua jurusan kami Pak. Iya. Oh iya. Ini komitmen dan keberhasilan yang bagus sekali itu yang dibuat oleh Bu Anggi. Tidak sabar ini saya mau mendengar keberhasilan dari Bu Anggi ini. Iya Pak. Terus lanjutnya Bu Anggi ini menurut Bu Anggi nih, apa yang bisa Ibu Anggi simpulkan dari percakapan kita kali ini? Iya, jadi yang dapat saya simpulkan itu di mana saya mendapat gambaran Pak ya dari Bapak mengenai apa yang harus saya lakukan seperti itu kan untuk mengatasi masalah tersebut, di mana diantaranya tadi terus memberikan motivasi, saling membantu akar teman atau tutor sebayanya lebih ditingkatkan Pak ya, dan saya akan melaksanakan bimbingan tadi kepada siswa tersebut secara pribadi Pak. Ya. Sekali nih Bu Anggi, kesimpulan yang Ibu Anggi sampaikan. Nih, bagaimana nih perasaan Ibu Anggi setelah melakukan percakapan pada hari ini Bu Anggi? Semangat Pak, semangat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Senang, akhirnya saya punya solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Alhamdulillah Bu Anggi ya. Oke Bu Anggi, apakah ada hal-hal yang lain nih Bu Anggi yang ingin dibicarakan? Untuk saat ini cukup dulu Pak, nanti saya akan berdiskusi dulu dengan ketua jurusannya, nanti saya kabar-kabar Bapak lagi. Iya. Semoga berhasil Bu ya. Ya. Bu Anggi ada jam pelajaran lain apa ini? Apa sudah habis ini? Ini sudah habis Pak. Oh iya. Ya. Iya. Terima kasih ya kepada Pak Julius lah, karena saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan saya. Amin. Oke, mohon doanya ya Pak ya. Amin. Oke. Makasih Pak. Semoga berhasil Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Pak Julius, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Iya, alhamdulillah sekali Bu Endang. Tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar Bu Endang.
Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci, tadi ada sedikit pertanyaan ya Pak yang akan saya tanyakan kepada Pak Julius. Iya, boleh Bu. Eh, Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, Bu Endang. Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dari rencana aksi, Bu ya, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi, Bu, dari si coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Bu Endang. Oke, baik. Jadi Pak Julius sudah berhasil melaksanakan proses coaching dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan diantaranya, yaitu Pak Julius tadi sudah berhasil melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu dimulai dengan menanyakan tujuan kepada coach, sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coach, dan Pak Julius sudah mengarahkan coach untuk mendapatkan rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Pak Julius sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilaksanakannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya tadi juga sudah mendengar percakapan Bapak dengan coach. Bapak sudah fokus terhadap coach, ya, artinya di situ Bapak sudah ada kehadiran penuh atau presentnya, lalu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa Pak, apa yang sudah dilakukan untuk proses coachingnya hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam proses coaching berikutnya. Amin. Ya, Bu Endang. Oke, untuk ke depan kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil pelaksanaan coaching hari ini? Ya, Bu Endang, untuk kedepannya kompetisi yang saya akan kembangkan yaitu saya ingin mendalami atau memahami alur tirta lagi dalam melakukan coaching supaya coaching selanjutnya dapat menjadi lebih baik lagi, Bu Endang. Baik Pak, luar biasa. Jadi Bapak akan mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Bapak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri mungkin sampai di sini dulu Pak ya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Endang, sama-sama saya mengucapkan terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Anggi, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Ibu, Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, di sini Bu Anggi akan melakukan coaching ya. Baiklah, di sini saya akan menjadi pengamat ya, Bu. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian apakah saat Ibu melakukan coaching itu sudah sesuai dengan menggunakan tirta atau belum, dan bagaimana Ibu nanti dapat menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh si coaching, dan bagaimana ibu ini nanti coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh ibu. Jangan lupa ya Bu, saat proses pelaksanaan coaching, Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi sebelum saya akan melakukan pertanyaan ya Bu ya. Nah, ini ada pertanyaannya Bu. Dalam proses coaching ini, kompetisi apa sih yang akan Ibu kembangkan? Baik Pak.
Pada saat proses coaching nanti, Pak ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu diantaranya tentang kompetensi untuk melaksanakan kehadiran penuh atau presence. Terus ya saya ingin mendengarkan secara aktif dan ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching nantinya, Pak. Baik Bu Anggi ya. Dari ketiga kompetisi tadi ini, kompetisi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik, Bu? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik nantinya itu kompetensi untuk mengajukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, Pak. Bagus sekali Bu Anggi ya. Kemudian indikator apa yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan dalam proses coaching ini, Bu? Jadi Pak ya, indikator ketercapaiannya yaitu ketika si coach sudah dapat menemukan atau menggali potensinya untuk membuat rencana aksi atau strategi-strategi dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, Pak. Mungkin itu saja ya Bu Anggi pertanyaan dari saya ya sebelum Ibu melakukan proses coaching. Dan semoga nanti Ibu saat melakukan proses coaching, Ibu selalu mengingat hal-hal yang saya sampaikan. Dan selamat melakukan Bu ya proses coaching dan juga semoga mendapatkan hasil yang maksimal Bu Anggi. Iya Pak, jadi saya juga berharap agar tercapaian indikatornya itu saya dapat menggali agar coach dapat menemukan masalahnya Pak, seperti itu Pak. Amin. Semoga berhasil Bu Anggi ya. Saya catat. Iya Pak. Saya sampaikan Bu Anggi. Semoga berhasil. Iya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anggi. Apa kabarnya nih, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Endang, alhamdulillah baik Bu. Gimana Ibu kabarnya Bu? Ya, alhamdulillah baik juga, Bu. Ya. Iya. Ada apa nih Bu? Katanya mau cerita ya Bu ya? Iya, Bu, begini akhir-akhir ini. Bu, ceritakan. Iya, akhir-akhir ini saya mengamati kelas yang saya ajar itu, saya melihat murid-murid mengalami penurunan itu, Bu, sepertinya dalam motivasi belajarnya itu. Sehingga berdampak pada hasil belajar murid pun menurun itu, Bu. Murid-murid saya kadang terlihat asik ngobrol dengan temannya pada saat pembelajaran berlangsung itu, Bu. Oh, jadi di sini fokus kita yaitu penurunan motivasi belajar siswanya ya, Bu ya? Iya, Bu. Jadi menurut Ibu tujuan kita cerita hari ini apa nih? Saya mengharapkan itu ada solusi atas permasalahan saya tentang penurunan motivasi murid-murid dalam belajar itu, Bu. Oh, iya. Jadi Bu ya, penurunan motivasi siswa itu, jadi kalau menurut Ibu, dari skala 1 sampai 10 itu Bu, motivasi siswanya itu berada di angka berapa ya Bu ya? Kalau untuk motivasi siswanya itu mungkin sekarang ini sudah menurun di angka 6, Bu, menurut saya. Itu. Menurut Ibu penyebabnya apa ya Bu ya? Kalau saya ingat-ingat lagi, mungkin yang menyebabkan menurunnya motivasi murid-murid itu mungkin karena pembelajarannya yang mungkin membosankan, Bu. Karena pada mata pelajaran matematika saya itu memang ada materi-materi yang itu serius pembelajarannya itu, Bu. Jadi agak-agak sulit materinya, jadi mungkin dan juga media yang ada itu kurang mendukung, jadi mungkin itu yang menjadi penyebabnya, Bu, menurut saya. Penyebabnya jadi karena strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya dan medianya gitu ya Bu ya? Iya. Nah benar. jadi di sini iya, benar, Bu. Ketika permasalahan tersebut ada, menurut Ibu apa saja upaya-upaya yang bisa Ibu lakukan agar motivasi siswa tersebut menjadi meningkat? Saya rasa saya ingin membuat murid-murid saya bisa membangkitkan lagi motivasi dalam belajarnya. Mungkin yaitu dengan cara memanajemen kelas terlebih dahulu. Misalnya saya akan membuat
kegiatan pembelajaran seperti ice breaking Bu, mungkin ice breaking yang bisa membuat murid-murid menjadi senang dan bisa fokus lagi dalam belajar. Kemudian selain itu saya juga akan berusaha membuat mungkin pertanyaan-pertanyaan pemantik ya, pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berhubungan dengan materi yang akan saya ajarkan itu Bu, yang juga ya sesuai dengan kehidupan sehari-hari supaya lebih murid-murid lebih mudah untuk mencernanya gitu Bu. Wah, bagus sekali itu Bu. Benar menurut Ibu. Saya juga setuju. Langkah-langkah yang Ibu ingin terapkan tadi itu sudah sangat baik Bu untuk untuk meningkatkan motivasi siswa. Jadi di sini apalagi dengan menggunakan ice breaking tadi Bu. Jadi siswa menjadi lebih rileks nanti dan setelah ice breaking pasti siswa tersebut akan fokus. Ya benar Bu. Jadi menurut Ibu nih, apa sih tolak ukur keberhasilan dari upaya tersebut Bu? Tolak ukur untuk keberhasilan murid itu ya murid mencapai hasil yang terbaik dalam pembelajarannya, itu menurut saya. Kemudian berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan merespon apa yang disampaikan oleh saya sebagai gurunya, itu menurut saya tolak ukur keberhasilannya. Iya, betul sekali Bu. Atau apakah ada ide yang lain Bu yang bisa Ibu terapkan agar meningkatkan motivasi siswa tersebut Bu? Untuk ide lainnya selain yang dua tadi sudah saya sebutkan, mungkin saya akan mencoba untuk membuat media pembelajaran yang interaktif Bu, seperti bisa dengan video-video pembelajaran gitu. Itu yang ide lainnya. Iya, benar sekali Bu. Media pembelajaran yang interaktif ya Bu ya? Iya Bu. Iya. Jadi di sini Bu, menurut Ibu nih, strategi yang paling mudah atau paling tepat Ibu lakukan pertama sekali nanti itu yang mana Bu ya, yang Ibu prioritaskan dalam upayanya tadi yang pertama sekali yang akan Ibu lakukan? Karena ini yang mudah dulu yang akan saya lakukan, sepertinya saya akan mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik tadi kepada siswa yang berhubungan dengan materi, juga berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu saya juga akan menyelipkan tadi ice breaking, kegiatan ice breaking di sela-sela pembelajarannya Bu. Mungkin itu dulu untuk langkah awalnya yang akan saya lakukan ya. Karena pertanyaan pemantik itu kan pada saat awal pembelajaran ya Bu ya. Iya benar Dan Bu. agar siswa lebih semangat kita laksanakan ice breaking. Ya, saya sangat pendapat dengan Ibu Bu. Ya makasih Bu. Semoga berhasil ya Bu ya. Iya. Jadi di sini setelah Ibu menerapkan hal tersebut, apa komitmen Ibu terhadap upaya tersebut Bu? Dan menurut Ibu kapan akan dilaksanakan upaya tersebut Bu? Rencana tersebut seperti itu. Untuk komitmen yang akan saya buat itu, saya akan merancang pembelajaran yang menarik dan mengasihkan bagi murid dengan menggunakan tadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berhubungan dengan materi, lalu menyelipkan kegiatan ice breaking di sela pembelajaran, serta membuat media pembelajaran yang interaktif seperti video pembelajaran itu Bu. Dan untuk pelaksanaannya akan saya laksanakan secepatnya, mungkin Senin nanti akan mulai saya laksanakan itu Bu. Iya, betul Bu, lebih cepat lebih baik agar motivasi belajar siswa dapat meningkat ya Bu ya. Iya Bu. Jadi di sini Bu bisa disimpulkan atau dijelaskan secara rinci Bu, apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ini ya Bu ya. Baiklah, saya akan mencoba menyimpulkan dari percakapan kita ini tadi. Saya sudah bisa mendapatkan tiga cara untuk meningkatkan motivasi belajar murid tadi. Yang pertama yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Lalu yang kedua, saya akan menyelipkan kegiatan ice breaking di sela-sela pembelajaran. Nanti ice breakingnya saya akan cari yang menarik dan bisa membuat murid merasa rileks serta bisa fokus lagi dalam belajar. Kemudian yang ketiga tadi, saya akan mencoba membuat media pembelajaran yang interaktif, bisa dengan video pembelajaran gitu Bu. Sangat menarik sekali Bu itu Bu.
Semoga dapat Ibu laksanakan ya Bu ya, dan saya harap Iya, juga Bu. nanti dan Kasih. akan meningkatkan motivasi siswa. Nah, pada saat pelaksanaan rencana Ibu ini, Iya. nanti kira-kira siapa yang akan membantu Ibu dalam proses pelaksanaannya ini Bu? Kalau untuk dalam proses pelaksanaannya, sepertinya saya akan meminta bantuan Ibu Rini. Karena ya Ibu Rini juga kebetulan sama-sama mengajar pelajaran matematika. Jadi mungkin dia juga bisa ada ide-ide yang bisa digali dari Ibu Rini ini. Jadi saya akan mohon bantuan Bu Rini gitu, Bu. Rekan sejawat ya Bu ya? Iya, Jadi iya, kita benar. bisa konsultasi dengan rekan sejawat sesama guru matematika ya Bu ya? Iya, benar. Kalau boleh saya tahu nih, gimana cara Ibu menceritakan dengan Ibu Rini tadi Bu? Ya, Gimana cara? ya saya akan menceritakan tentang permasalahan ini. Permasalahannya bahwa di kelas saya yang saya ajar itu motivasi murid menurun. Jadi saya sudah mencoba mencari solusi berdasarkan percakapan dengan Ibu Anggi, sudah tadi didapatkan. Jadi itulah karena Ibu Rini mungkin sama-sama guru matematika, jadi saya yakin pasti ada ide bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa memicu siswa untuk aktif dalam belajar gitu, Bu. Luar biasa Bu rencananya Bu. Semoga berhasil ya Bu ya. Oh ya, Jadi di sini makasih, Bu gimana nih Andi. perasaan Ibu nih setelah cerita dengan saya seperti itu? Perasaannya gimana Bu? Ya, alhamdulillah Bu, setelah adanya percakapan kita hari ini saya merasa lega dan senang sekali karena sudah bisa mendapatkan solusi apa yang kira-kira akan dilakukan untuk permasalahan yang saya hadapi terkait dengan penurunan motivasi belajar murid ini, Bu. Makasih, Bu ya. Iya Bu. Semoga berhasil Bu ya. Saya Amin. tunggu Bu rencananya dan Oke. kabar-kabar saya Bu ketika sudah pelaksanaannya. Dan ada lagi Bu yang ingin ditanyakan Bu atau diceritakan lagi, ada lagi Bu? Saya kira untuk saat ini dulu Bu yang mau saya diskusikan dengan Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas sharing pendapat dan waktu yang sudah diberi oleh Bu Anggi. Semoga solusi yang didapat pada hari ini bisa berhasil saya terapkan di dalam pembelajaran nantinya. Makasih Bu ya. Amin, amin ya. Semangat Bu ya. Iya, Kabar-kabar semangat. Bu kalau sudah pelaksanaan. Oke ya Bu. Makasih ya Bu Anggi. Selamat siang Bu. Iya, siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Anggi ya, kegiatan coaching ya, proses coachingnya tadi sangat berjalan dengan baik dan lancar ya. Tadi pada Ya, saat sebelum melakukan coaching tadi saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian. Ya, dari indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu Anggi sebelum melakukan proses coaching tadi, apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu Anggi terkait ketercapaian indikator tersebut, Bu? Jadi Pak ya, selama proses coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta Pak, yaitu dengan menanyakan tujuannya, mengidentifikasi masalahnya, merencana aksi dan tanggung jawabnya Pak. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari si coach Pak. Jadi di sini coach sudah berhasil yang dihadapinya. Menurut saya sebagai observer ya, Ibu tadi sudah bagus sekali menjalankan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada si coaching. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach itu menemukan sendiri Bu solusi terhadap permasalahannya. Kemudian selain itu pada coaching ini Ibu sudah menerapkan proses coaching. Selamat ya Bu. Ya, tapi sebelum kita akhiri, ya, saya ada pertanyaan lagi nih Bu, yang sudah ini Bu ya. Dari yang sudah Ibu lakukan, kompetisi apa yang akan Ibu kembangkan?
Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya itu yaitu saya ingin menggali lagi bagaimana cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coaching, dan saya ingin memahami lagi mengenai alur Tirta itu sendiri Pak, seperti itu. Luar biasa sekali Agar Bu dapat Anggi lebih ya. baik lagi. Iya, Iya Pak. sangat luar biasa sekali Bu Anggi ini ya. Di situ sudah Iya. terlihat sekali Bu Anggi ini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena saya lihat tadi ya, responnya sudah menyampaikan apa yang sesuai dengan diharapkan. Semoga ini dapat diterapkan di sekolah dan dapat berjalan lebih baik lagi ya Bu Anggi ya. Oke, itu saja Amin. pertanyaan saya Bu Anggi sebagai pengamat. Ya, Iya selamat Pak. Bu Anggi sudah menjalankan proses coaching ini dengan sangat baik. Oke, Bu Anggi, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.